Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mata kuliah psikologi. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Mangus Maria, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Baik, yang pertama di sini yaitu sejarah perkembangan psikologi. Sejarah perkembangan psikologi. Psikologi sebagai bagian dari filsafat. Objeknya asal-usul jiwa, wujud jiwa, akhir dan jadinya jiwa. Hubungan jasmani dan rohani. Psikologi dipengaruhi ilmu alam. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan eksak dan banyak tergantung pada matematika. Psikologi berdiri sendiri. Gejala jiwa tidak dapat hanya diterangkan dari sudut ilmu alam, namun dapat dilakukan melalui eksperimen. Psikologi pada abad ke-20, para ahli saling berargumentasi. Menurut hasil penelitiannya, masing-masing yang berbeda-beda, namun akhirnya saling melengkapi menimbulkan berbagai psikologi. Oke. Yang kedua yaitu ruang lingkup antropologi, sosiologi, dan psikologi. Yang pertama yaitu antropologi. Yang itu terdiri atas dua, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologinya dalam berbagai jenis spesies melalui aktivitas analisis yang mendalam terhadap fosil-fosil dan pengamatan pada primata-primata yang pernah hidup. Para ahli antropologi fisik berusaha melacak nenek moyang jenis manusia untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan mengapa kita menjadi makhluk seperti sekarang ini. Yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatian kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam bermasyarakat. Cabang antropologi budaya ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yakni arkeologi, antropologi linguistik, dan etnologi. Antropologi budaya juga merupakan sudut tentang praktik-praktik sosial, bentuk-bentuk ekspresif, dan penggunaan bahasa, di mana makna diciptakan dan diuji sebelum digunakan oleh masyarakat manusia. Yang ketiga, selanjutnya itu ruang lingkup. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain. Sebagai contoh, kita melihat seseorang pemimpin dan pengikut yang memiliki interaksi yang khas. Setiap mereka bertemu, seorang pengikut selalu menundukkan pandangannya dan melaksanakan perintah pemimpinnya. Fenomena interaksi dua orang ini sudah bisa menjadi objek kajian sosiologi. Selanjutnya itu sosiologi mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok. Sebagai contoh, peran sosial seorang ayah yang memilih bekerja di kantor atau seorang ibu yang memilih bekerja di rumah. Pilihan untuk memainkan peran sosial dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang bagaimana membangun keluarga. Ayah atau ibu merupakan individu, sedangkan keluarga adalah kelompok. Selanjutnya itu sosiologi mempelajari hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Sebagai contoh, konflik antara etnis yang terjadi di Kalimantan beberapa tahun silam. Hubungan antar etnis yang beretika jelas bersifat konfliktual. Hubungan tersebut merupakan bentuk relasi antara kelompok masyarakat. Sosiologi dapat mengkajinya
dari beberapa dimensi, misalnya dari dimensi identitas, di mana kedua kelompok tersebut menggunakan identitas etnis untuk saling bermusuhan. Selanjutnya yaitu sosiologi mempelajari karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial yang beragam. Salah satunya itu konsep dasar sosiologi yang banyak dipelajari adalah diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Perbedaan kelompok sosial, baik secara vertikal maupun horizontal, bisa menjadi objek kajian sosiologi. Misalnya, mengapa sebagian orang menempati kelas sosial atas dan sebagian yang lain mau naik kelas kesulitan, malah terjebak di kelas menengah. Yaitu ruang lingkup psikologi. Psikologi memiliki beberapa poin, di antaranya dapat dilihat dari segi objek penyelidikan yang kemudian akan dibagi menjadi dua hal. Pertama, psikologi umum. Ruang lingkup psikologi umum itu sendiri dilihat dari objeknya, merupakan kegiatan seseorang, baik itu anak-anak, orang dewasa, dalam menjalankan aktivitas psikis. Psikologi umum mencoba mendefinisikan dan mengurai sesuatu hal yang sifatnya umum. Misalnya, mempelajari sifat dan kewajiban manusia orang dewasa, atau sekedar mengamati perilaku orang. Mempelajari orang yang mengalami abnormalitas, dan masih banyak lagi. Ruang lingkup psikologi yang kedua yaitu psikologi khusus. Psikologi khusus adalah ilmu jiwa yang mempelajari sifat khusus. Misalnya, ilmu yang mengamati sifat unik yang ada di dalam diri manusia. Misalnya, mengamati orang yang berusia sekian tahun dengan jenis kelamin apa sebenarnya, ada banyak yang termasuk ke dalam ruang lingkup psikologi khusus. Selanjutnya, beberapa teori-teori atau pendapat para ahli tentang ilmu pengantar psikologi. Yang pertama saya ambil di sini yaitu Plato dan Aristoteles. Menurut Plato dan Aristoteles, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa dan mempelajari proses dari awal hingga akhir. Yang kedua yaitu William Wundt. Menurut William Wundt, psikologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari tentang hakikat jiwa saja, tetapi juga mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang dirasakan dan yang timbul. Jadi kita merasa hal yang sama, misalnya kamu menciptakan perasaan cinta, munculnya rasa benci dan semacamnya, atau bentuk perasaan lain yang ditimbulkan seperti keinginan, perasaan panca indera, dan pemikiran-pemikiran. Yang ketiga yaitu Woodward dan Marquis. Menurut Woodward dan Marquis mengartikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari aktivitas individu sejak dalam kandungan hingga akhir hayat seseorang. Tidak berhenti di sini saja. Woodward dan Marquis juga akan mengulas tentang aktivitas yang ada dalam hubungan dengan alam di sekelilingnya juga. Jadi ilmu psikologi tidak hanya mempelajari sepenuhnya tentang manusia saja, tetapi sekeliling termasuk alam semesta pun termasuk di sini, atau termasuk di dalamnya. Yang selanjutnya yang keempat itu John Brodus Watson. Menurut John Brodus Watson, yang juga mengartikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku seseorang yang tampak secara lahiriah saja. Tentu saja, cara mengetahui tingkah laku dapat dilihat dengan menggunakan metode observasi, baik yang sifatnya objektif terhadap rangsangan dan jawaban. Contoh permasalahan yang erat kaitannya dengan pengantar psikologi dan bagaimana cara menyelesaikannya. Oke. Di sini permasalahan yang saya ambil contohnya yaitu ketika dalam sebuah diskusi terjadilah konflik karena adanya pertentangan atau perbedaan persepsi. Jadi, cara mengatasi permasalahan agar tidak
terjadi konflik yang berkelanjutan, maka yang harus kita lakukan yaitu kita sebagai manusia harus memiliki kesadaran diri, yaitu dengan cara perbaikan dalam mengenali dan merasakan emosi sendiri. Mengenali perbedaan perasaan dengan tindakan. Cara mengelola emosi yaitu dengan meningkatkan rasa toleransi, mengembangkan perasaan positif, dan mengurangi ketegangan jiwa. Lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, memperbaiki rasa empati dan kepekaan terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu istilah-istilah penting dalam psikologi. Jadi yang saya pertama ambil di sini itu adronitis, yaitu perasaan kesal atau frustasi karena orang yang sudah kita kenal lama tapi tidak bisa dikenal lebih dekat lagi. Selanjutnya itu exulansis, rasa frustasi terhadap seseorang yang telah diceritakan suatu pengalaman tetapi ia tidak dapat memahaminya. Yang ketiga yaitu jouska, kondisi kita ketika berbicara dengan diri sendiri dan hal tersebut hanya diketahui oleh diri sendiri. Selanjutnya yaitu sonder, anggapan yang muncul ketika kita merasa semua orang memiliki hidup yang rumit seperti kita. Selanjutnya yaitu liberosis, artinya perasaan yang muncul ketika kita tidak ingin memperdulikan sesuatu hal yang terjadi. Baik, itulah hasil dari tugas psikologi saya, dan saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.